Sifat-sifat umum. Unsur transisi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakan dari unsur golongan utama, antara lain sifat logam. Semua unsur transisi tergolong logam dengan titik cair dan titik didih yang relatif tinggi. Bersifat paramagnetik, sedikit tertarik ke dalam medan magnet. Membentuk senyawa yang berwarna, mempunyai beberapa tingkat oksidasi, dan membentuk berbagai macam ion kompleks. Berdaya katalik, banyak unsur transisi atau senyawa yang berfungsi sebagai katalis baik dalam proses industri maupun dalam metabolisme. Dan sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat secara meyakinkan tergolong logam, baik dalam sifat kimia maupun sifat fisis. Semua unsur transisi periode keempat mempunyai energi ionisasi yang relatif rendah, kecuali zinc yang energi ionisasinya agak besar. Sifat magnet. Unsur transisi periode keempat dan senyawa-senyawa umumnya bersifat paramagnetik apabila ditarik kuat ke dalam medan magnet. Feromagnetisme hanya diperlihatkan oleh beberapa logam, yaitu besi, kobalt, dan nikel, serta logam-logam campuran tertentu. Antara lain yaitu nomor atom, konfigurasi elektron, dan biloks. Untuk skandium, nomor atom 21, konfigurasi 18Ar 4s2 3d1, dan biloks skandium positif 3. Untuk titanium, nomor atom 22, konfigurasi elektron 18Ar 4s2 3d2, biloknya positif 2, positif 3, positif 4. Untuk vanadium, nomor atom 23, konfigurasi elektronnya 18Ar 4s2 3d3, dan biloknya positif 2, positif 3, positif 4, positif. Selanjutnya kromium atau Cr, nomor atomnya 24, konfigurasi elektronnya 18Ar 4s1 3d5, dan biloknya positif 2, positif 3, positif 6. Untuk Mn, mangan, nomor atomnya 25, konfigurasi elektronnya 14Ar 4s2 3d5, biloknya positif 2, positif 3, positif 4, positif 6, positif 7. Selanjutnya ada Fe atau serum, nomor atomnya 26, konfigurasi elektron 18Ar 4s2 3d6, untuk biloknya positif 2, positif 3, positif 4, positif 6. Untuk Co, nomor atom 27, konfigurasi elektron 18Ar 4s2 3d7, untuk biloknya positif 2, positif 3. Untuk nikel, nomor atom 28, konfigurasi elektron 18Ar 4s2 3d8, untuk biloknya positif 2, positif 3. Untuk Cu atau cukrum, nomor atomnya 29, konfigurasi elektron 18Ar 4s1 3d10, biloknya positif 1, positif 2. Untuk seng atau Zn, nomor atomnya 30, konfigurasi elektron 18Ar 4s2 3d10, untuk biloknya positif 2. Di sini dapat kita lihat biloknya ada yang dihitamkan, ada yang tidak. Itu menandakan bilok yang sekitar tebal atau bilok yang stabil. Warna ion unsur-unsur transisi periode 4. Skandium dengan nomor atom 21 memiliki ion Sc3+ dengan konfigurasi elektron 18Ar 4s0 3d0. Dia tidak memiliki warna dan mempunyai biloks plus 3. Kemudian titanium memiliki nomor atom 22, memiliki ion Ti2+ berkonfigurasi 18Ar 4s0 3d2 berwarna ungu, mempunyai biloks plus 2. Kemudian Ti3+ memiliki konfigurasi 18Ar 4s0 3d1 berwarna ungu hijau, memiliki biloks plus 3. Kemudian Ti4+ konfigurasinya 18Ar 3s0 3d0 memiliki warna biloks plus 4. Kemudian vanadium memiliki nomor atom 22, ion V2+ memiliki konfigurasi 18Ar 4s0 3d3 berwarna ungu, memiliki biloks plus 2. V3+ konfigurasinya 18Ar 4s0 3d2 berwarna hijau, biloksnya plus 3. V02+ berkonfigurasinya 18Ar 4s0 3d1 berwarna biru, biloksnya 14+. V04 plus 3 min konfigurasinya 18Ar 4s0 3d0 berwarna merah, biloknya plus 4, biloksnya plus 5. Memiliki nomor atom 24, ion Cr2+ memiliki konfigurasinya 18Ar 3s0 3d4 berwarna biru, biloksnya plus 2. Cr3+ konfigurasinya 18Ar 3s0 3d3 berwarna hijau, biloksnya plus 3. Cr042 min konfigurasinya 18Ar 4s0 3d0 berwarna kuning, biloksnya plus 6. Cr207 min 2 konfigurasinya 14Ar 4s0 3d0 berwarna jingga, biloksnya plus 6. Mangan memiliki nomor atom 25, ionnya Mn12, konfigurasinya
18Ar 4S0 3D5 berwarna merah muda biloxnya +2. MN13 konfigurasinya 18AR 4S0 3D4 berwarna merah kecoklatan biloxnya +3. MN042 min konfigurasinya 18AR 4S0 3D1 berwarna hijau biloxnya +6. MN04 min konfigurasinya 18AR 4S0 3D0 berwarna coklat ungu biloxnya +7. Besi dan nomor atom 26 ionnya Fe2+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D6 berwarna hijau biloxnya +2. Fe3+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D5 berwarna jingga biloxnya +3. Kobalt dengan nomor atom 27 ionnya CO2+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D7 berwarna merah muda biloxnya +2. CO3+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D6 berwarna biru biloxnya +3. Nikel dengan nomor atom 28 ionnya Ni2+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D8 berwarna hijau biloxnya +2. Ni3+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D7 berwarna merah biloxnya +3. Tembaga dengan nomor atom 29 ionnya Cu+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D10 tidak berwarna biloxnya +1. Cu2+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D9 berwarna biru biloxnya +2. Seng dengan nomor atom 30 ionnya Zn2+ konfigurasinya 18Ar 4S0 3D10 tidak berwarna biloxnya -2. Sifat-sifat unsur transisi periode 4 yaitu sifat magnetik dan senyawa berwarna. Sifat magnetik meliputi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik adalah zat yang ditolak oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh atom molekul atau ion yang seluruh elektron pada orbitnya berpasangan. Contohnya Zn dengan nomor atom 30, konfigurasinya 18Ar 4S2 3D10 pada subkulit 3D berisi 10 elektron. Orbitan berisi 5 kamar. Setiap kamar atau orbitalnya telah diisi 2 pasang elektron. Kemudian paramagnetik adalah sifat dari suatu unsur yang dapat ditarik oleh medan magnet. Makin banyak jumlah elektron yang tak berpasangan, makin kuat sifat paramagnetik unsur tersebut. Contohnya skanium, titanium, vanadium, kromium, mangan, cukrum. Saya jelaskan satu yaitu skanium. Skanium dengan nomor atom 21 18Ar 4S2D 3D1. Terdapat satu elektron pada subkulit D, jadi satu elektron ini yang sedikit tertarik pada medan magnet karena ia tak berpasangan. Terakhir adalah ferromagnetik. Ferromagnetik yaitu ditarik sangat kuat ke dalam medan magnet. Banyak orbital berisi elektron tidak berpasangan. Contohnya serum, kobalt, nikel. Fe dengan nomor atom 26 18Ar 4S2 3D6 memiliki 5 kamar dengan 1 kamar memiliki sepasang elektron dan 4 kamar lainnya hanya memiliki 1 elektron masing-masing. Karena pada ferromagnetik elektron berpasangannya lebih sedikit. Salah satu sifat penting unsur-unsur transisi periode 4 adalah kemampuannya untuk membentuk ion kompleks. Ion kompleks yaitu suatu struktur di mana kation logam berikatan dengan 2 atau lebih molekul netral atau anion. Dalam suatu ion kompleks, kation logam disebut atom pusat, sedangkan molekul atau anion yang berikatan dengan atom pusat disebut ligan. Berikut adalah struktur ion kompleks secara umum, digambarkan sebagai berikut. FeNH3 6 kali 2+, di mana Fe merupakan atom pusat. Biasanya atom pusat merupakan unsur logam transisi. NH3 ini merupakan ligan, di mana ligan boleh berbentuk anion maupun molekul netral. 6 merupakan bilangan koordinasi yang juga menyatakan jumlah ligan dalam senyawa kompleks. Sementara 2+ merupakan muatan ion kompleks atau mix. Karena nama senyawa ion kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang molekul atau ionnya membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan atom atau ion logam, biasanya logam transisi. Senyawa kompleks dapat berupa ion positif, ion negatif, dan molekul netral. Di alam banyak diperoleh senyawa kompleks yang merupakan hasil sintetis dalam tubuh makhluk hidup, misalnya hemoglobin di dalam darah. Tata nama ion kompleks. Secara umum, aturan penamaan ion kompleks mengikuti urutan jumlah ligan, nama ligan, atom pusat, dan biloks atom pusat. Jumlah ligan nantinya dinyatakan dengan mono, di, tri, dan seterusnya. Untuk nama ligan, ligan lebih dari satu jenis diurutkan sesuai abjad.
atom pusat ini memiliki nama dengan dua ketentuan. Ketika ion kompleksnya bermuatan negatif, maka nama logam dalam bahasa Latin ditambah dengan At. Ketika ion kompleksnya bermuatan positif, maka nama logamnya dalam bahasa Indonesia. Dan bilox atom pusat ini merupakan jumlah total bilox ligan dan atom pusat. Contoh penamaan ion kompleks bernilai positif: Ag NH3 2 kali positif. MiK atau muatan ion kompleksnya sama dengan 1 plus 1. Atom pusat sama dengan perak. Ligan sama dengan NH3 amina dan jumlahnya 2. Bilangan koordinasi sama dengan 2. Bilox atom pusat sama dengan plus 1. Jadi nama ion kompleksnya adalah ion diamina perak 1. Sifat kimia unsur-unsur transisi periode 4. Sifat kimianya yaitu untuk unsur transisi periode 4, dia kurang relatif jika dibandingkan dengan logam alkali golongan 1A dan logam alkali tanah golongan 2A, sehingga relatif tahan terhadap korosi atau perkaratan. Kemudian yang kedua, sebagian besar larut atau bereaksi dengan asam encer. Untuk tabel pertama itu adalah kelarutannya. Untuk titanium, dia larut dalam HCl panas dan juga HF. Untuk vanabium, dia dalam HNO3, asam titan, asam fluorida, dan asam sulfat pekat. Dan untuk krom, mangan, ferum, atau besi larutan pada HCl encer, asam fluorida encer, dan asam sulfat. Lalu, kobalt larut pada asam fluorida encer, nikel pada HCl encer, dan H2SO4, tembaga pada HNO3 dan H2SO4. Kemudian untuk kereaktifannya, titanium, vanabium, kronium itu dia tahan terhadap korosi atau perkaratan. Mangan dan ferum itu bereaksi. Lalu kobalt, nikel, dan kupron itu tahan terhadap korosi atau perkaratan. Buatan unsur-unsur transisi periode 4. Unsur yang pertama yaitu skandium atau Sc. Logam skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 atau skandium klorida yang dicampurkan dengan klorida lain. Unsur yang kedua yaitu titanium atau Ti diperoleh dengan dua tahap. Tahap pertama, mengalirkan gas klorin pada TiO2 atau titanium dioksida. Reaksinya, TiO2 dalam fase solid ditambah 2 karbon dalam fase solid ditambah 2 klorin dalam fase gas menghasilkan TiCl4 dalam fase solid ditambah 2 karbon dioksida dalam fase gas. Tahap yang kedua yaitu mereduksi TiCl4 atau titanium tetraklorida dengan logam magnesium pada suhu tinggi. Reaksinya, TiCl4 dalam fase solid ditambah 2 magnesium dalam fase solid menghasilkan titanium dalam fase solid ditambah 2 magnesium klorida dalam fase solid. Unsur yang ketiga yaitu vanadium atau V. Ferrovanadium dihasilkan dari reduksi vanadium pentaoksida atau V2O5 dengan campuran silikon, Fi, dan besi atau Fe. Reaksinya 2V2O5 dalam fase solid ditambah 5Si dalam fase solid ditambah Fe dalam fase solid menghasilkan 4 vanadium dengan campuran Fe dalam fase solid ditambah 5Si atau silikon dalam fase solid. Unsur yang keempat yaitu krom atau Cr. 1. Kromit atau FeCr2O4 direduksi oleh karbon menghasilkan ferrokrom. Reaksinya FeCr2O4 dalam fase solid ditambah 4 karbon dalam fase solid menghasilkan Fe dalam fase solid ditambah 2 krom dalam fase solid ditambah 4 karbon monoksida dalam fase gas. 2. Logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan mereduksi Cr2O3 dengan aluminium. Reaksinya Cr2O3 dalam fase solid ditambah 2 aluminium dalam fase solid menghasilkan Al2O3 dalam fase solid ditambah 2 Cr atau krom dalam fase solid. Unsur yang kelima yaitu mangan atau Mn. Yang pertama, ferromangan dihasilkan dari reduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. MnO2 dalam fase solid plus Fe2O3 dalam fase solid ditambah 5 karbon dalam fase solid menghasilkan 2 Fe dalam fase solid ditambah mangan dalam fase solid ditambah 5 karbon monoksida dalam fase gas. 2. Logam mangan murni dibuat dengan proses aluminitermi yang memiliki 2 tahap. Tahap pertama, 3MnO2 dalam fase solid menjadi Mn3O4 dalam fase solid ditambah oksigen dalam fase gas. Tahap kedua, 3Mn3O4
dalam fase solid ditambah 8Al dalam fase solid menjadi 9Mn dalam fase solid ditambah 4Al 2O3 dalam fase solid. Kobalt ada 3 tahap. Yang pertama, pembentukan kobalt 3 hidroksida. 2CO2 plus ditambah NaCl ditambah 4OH- ditambah air H2O menghasilkan 2COOH3 kali ditambah NaCl. Tahap kedua yaitu pemanasan kobalt 3 hidroksida menghasilkan CO2O3 kali ditambah H2O dalam fase gas. Tahap ketiga yaitu reduksi kobalt 3 hidroksida. Kobalt CO2O3-nya direduksi dengan karbon membentuk karbon ditambah 3 CO2 gas karbon dioksida. Selanjutnya yaitu nikel. Untuk pembuatannya melalui proses elektrolisis atau reduksi nikel matte atau Ni2S3. Reaksinya Ni2S fase solid diuraikan menjadi 2 Ni fase solid ditambah 3 sulfur dalam bentuk gas. Selanjutnya, tembaga ada 3 tahap. Pertama, oksidasi kalkobilit atau CuFeS2. Reaksinya 4CuFe2 ditambah 9O2 dalam fase gas menghasilkan 2CuS plus 2Fe2O3 plus 6SO2 dalam bentuk gas. Setelah terbentuk, kita masuk ke tahap kedua yaitu reduksi copper matte. Cu2S membentuk tembaga lepur. Dengan reaksi menghasilkan 2Cu2O ditambah 2SO2. Kemudian, Cu2S tadi direaksikan dengan Cu2O menghasilkan 6Cu ditambah SO2. Setelah itu, masuk ke tahap pemurnian tembaga melalui elektrolisis dengan larutan CuSO4. Jadi, tembaga lepuh yang tidak murni digunakan sebagai anoda. Reaksi pengionannya CuSO4 adalah larutan yang kita elektrolisis diuraikan menjadi ion Cu2+ ditambah SO4 2-. Pada katodanya adalah tembaga Cu plus 2 ditambah 2E menjadi Cu. Di anoda tembaga juga Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Ini ada yang sama, kita coret. Seng atau Zn ada 3 tahap. Yang pertama, oksidasi seng sulfida ZnS membentuk seng oksida atau ZnO dengan reaksi 2 ZnS ditambah 3O2 dalam fase gas menghasilkan 2 ZnO tambah 6SO2 dalam fase gas. Kemudian, tahap keduanya, reduksi seng oksida dengan karbon pijar pada suhu kurang lebih 1200 derajat Celcius. Reaksi ZnO plus karbon menghasilkan Zn ditambah gas karbon monoksida. Tahap ketiga, seng dalam bentuk gas tadi dikondensasi menjadi debu seng. Penggunaan unsur-unsur periode 4 dari skandium, titanium, vanadium, krom, dan mangan. 1. Skandium, kegunaannya sebagai komponen dalam lampu berintensitas tinggi. 2. Titanium, kegunaannya sebagai pembuatan mesin turbin, pesawat terbang, dan peralatan kelautan. Yang kedua, titanium dioksida TiO2, pembuatan sabun, cat, porselin, plastik, kertas, dan kosmetik. Yang ketiga, vanadium, kegunaannya sebagai pembuatan peralatan yang tahan getaran komponen kendaraan. Vanadium pentaoksida F2O5, katalis pada pembuatan asam sulfat, proses kontak. Yang keempat, krom, kegunaannya sebagai paduan logam untuk stainless steel 18% dan nikrom 15%, melapisi logam lain agar tahan karat. Yang kelima, mangan, kegunaannya sebagai paduan logam untuk pembuatan baja, batu kawi, MnO2, elektrolit, batu pada baterai. Unsur-unsur transisi periode 4 yaitu kobalt, nikel, tembaga, seng, dan besi. Kegunaan unsur kobalt yaitu sebagai oksidator, pengisi baterai, sel volta, pembuatan mesin jet, mesin turbin, gas katalis, dan pengobatan kanker CO60. Kemudian nikel digunakan pada paduan logam tahan karat, yaitu campuran monel dan alnikol, kemudian katalis reaksi, dehidrogenasi minyak. Untuk tembaga digunakan pada kabel listrik, paduan dengan emas untuk perhiasan, paduan perunggu Cu dan Sn, tembaga dan timah, kemudian paduan tembaga nikel dan mangan. Kemudian untuk seng itu digunakan pada katalis reaksi, paduan logam, kuningan, atap bangunan, pembuatan layar yang berfluorensi elektroda, pada zat kimia, zat oksidan pada ban mobil. Terakhir yaitu besi, digunakan dalam pembuatan baja, berbagai peralatan elektronik, dan memori komputer. Dampak unsur periode keempat. Yang pertama yaitu skadium. Skadium dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel reproduksi dan saraf bagi awan air. Selain itu, dapat terakumulasi dalam tubuh manusia dan memberikan efek negatif pada hati, kerusakan paru-paru, dan kanker. Yaitu titanium. Titanium dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, kontak pada kulit, dan menyebabkan mata iritasi. Kemudian dalam bentuk logam mudah terbakar dan meledak.
Yang ketiga, vanadium. Dalam jumlah terlalu tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Kemudian menghambat sistem enzim pada hewan tertentu. Yang keempat yaitu krom. Apabila kekurangan krom dalam tubuh dapat memicu masalah kesehatan dan sebaliknya jika berlebihan. Dan menyebabkan gangguan metabolisme pada organisme air. Yang kelima yaitu Mn atau mangan. Selain dibutuhkan, mangan juga dapat menyebabkan keracunan pada hewan, manusia, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Yang keenam adalah Fe atau besi. Terkontaminasi dengan besi secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Selain itu, apabila terkena besi berkarat dapat membahayakan tubuh, yaitu terkena tetanus. Yang ketujuh yaitu Co atau kobalt. Kobalt bersifat toksik namun lebih rendah dibanding logam-logam lain dalam tanah. Selain itu, kobalt juga menyebabkan iritasi dan gangguan pada pernapasan dan paru-paru. Kedelapan, nikel. Nikel dapat menyebabkan kerusakan tanaman, lahan, dan hutan, dan dapat juga menyebabkan hujan asam, polusi akibat asap. Semuanya akibat pertambangan karena unsur ini diperoleh dari proses penambangan. Yang kesembilan, Cu atau tembaga. Polutan di perairan laut akibat pembuangan industri yang mengandung Cu bersifat toksik bagi organisme laut dan dapat menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan karang. Yang ke-10 yaitu Zn atau Zeng yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, kekurangan unsur Zn dalam tubuh dapat mengakibatkan gangguan. Sedangkan apabila kelebihan juga dapat menyebabkan keracunan dan gangguan reproduksi.